Kata Kita. Bersama aku Naye. Dan aku Faikyat. Kali ini kita akan membahas seputar kejadian-kejadian atau pengalaman horor yang pernah kita alami di hidup kita. Oke. Mulai dari siapa dulu nih? Boleh kamu dulu deh. Aku dulu. Oke. Oke. Ya, oke. Jadi cerita itu udah aku pendam selama kurang lebih 12 tahun ini. Gak ada yang tahu ceritanya. Jadi saat aku berumur 2 tahun itu aku udah mulai ini sedikit lucu. Sedikit lucu. Oke. Jadi awalnya aku tuh aslinya aku tuh orang Sumatera guys, sekarang tinggal di Jawa, sekarang ikut orang tua. Jadi waktu itu saat aku masih di Sumatera, itu tuh rumahku tuh nggak ada tetangga sama sekali. Nggak ada tetangga sama sekali. Jadi kayak lorong gitu. Iya. Oke. Oke. Nah, itu kayak waktu aku lahir itu, aku kan belum punya adik. Jadi kayak aku tuh merasa kesepian seperti itu di rumah. Jadi kayak ya teman bermainku cuma mamaku, sedangkan ayahku bekerja. Jadi sana tuh aku tuh lebih sering menghabiskan waktu sendirian karena di samping rumahku tuh ada pohon rambutan dan pohon durian. Nah ini nih. Jadi ceritanya waktu itu saat aku lagi main di bawah pohon durian, itu kan ceritanya di musim durian. Lagi musim itu banyak banget. Bahkan sampai rumahku ada pohon durian. Oh iya. Iya. Kira-kira Enggak pernah dong. Itu duriannya sendiri apa? Duriannya sendiri. Iya. Nah, jadi waktu itu pas aku lagi main, tiba-tiba ada yang jatuh di atas kepala. Sakit banget. Durian. Tapi untungnya itu kayak masih durian kecil-kecil guys. Jadi kayak sakit banget. Aku nangis. Tapi kayak ya udah enggak apa-apa. Kita ini dulu ya, stop ya. Kita bayangin guys, ada orang berdiri, ada durian. Itu gimana nih, Pak? Kondisinya nih, Pak? Waktu itu kan ternyata aku nggak lihat ke atas ya. Di atas tuh kayak ada buah-buah yang bergantung. Nah, jadi kayak nggak tahu ada apa-apa. Terus tiba-tiba ada durian jatuh kayak. Tapi untung aja tuh duriannya nggak gede-gede banget guys. Jadi kayak ya tetap sakit. Terusnya kayak kamu kejatuhan batu dan itu agak tajam gitu. Tapi itu masih kecil karena dia kayak masih berbuah gitu. Jadi ya nggak terlalu sakit gitu sebenarnya. Tapi aku tetap nangis di situ. Mamaku denger dong. Akhirnya keluar tuh dari rumah. Nah, pas keluar dari rumah, jadi mamaku bukannya nolongin aku, mamaku malah ketawa duluan guys. Karena apa? Karena katanya kayak ada-ada aja gitu. Padahal ya kan aku juga nggak tahu itu kan musibah. Ya singkat cerita, beberapa hari kemudian itu kayak aku nggak kapok-kapok main di bawah pohon durian itu. Karena kayak ya seru di situ, tempatnya adem gitu. Karena kan ya tempatnya adem. Sampai di suatu ketika, sebenarnya aku tuh udah lupa guys kisahnya gimana karena itu udah lama banget ya, jadi nggak keinget gitu. Yang aku ingat katanya mamaku setiap aku habis mandi aku pasti main ke bawah pohon durian itu. Dan itu katanya mamaku aku kayak nyanyi sendiri. Iya beneran nyanyi sendiri. Dan ya mamaku oke. Kita lagi di kebun binatang. Iya. Berisik banget ya, tapi oke. Maaf guys. Oke. Nah, lanjut. Jadi waktu itu pas aku lagi main, itu kata mamaku, aku nyanyi sendiri. Jadi kayak Kira-kira lagunya apa nih? lupa. Mungkin lanjut ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya mamaku tuh juga punya sedikit indra gitu. Jadi mamaku masih bisa ngeliat gitu. Nah, katanya aku tuh main sama kuntilanak. Dan kalian tahu, aku main sama kuntilanak itu dari umur 2 tahun itu sampai umur 5 tahun. Jadi kurang lebih 4 tahun aku main bareng dia. Dan tahu nggak, saat aku umur 6 tahun itu kan aku udah mulai dewasa ya hitungannya ya. Dewasa, kayak udah nggak anak-anak kecil banget lah. Ya nggak remaja juga dong. Ya, tapi nggak dewasa juga. Iya, maksudnya kayak udah semakin besar seperti itu. Jadi kayak ya aku udah tahu sebenarnya kalau itu tuh salah gitu. Iya udah SD. Nah di saat itu ceritanya aku kan juga udah lupa ini, tapi mamaku yang cerita itu katanya setiap malam aku nggak bisa tidur.
nggak bisa tidur. Jadi tuh aku kayak ngigau gitu. Tahu ngigau? Iya. Enggak, ngigau tuh kayak ngelindur. Kayak ngelindur. itu enggak. Nah, itu kayak ngigau, kayak ngelindur gitu. Kalau misalnya aku tuh diajak main sama mbak itu maksudnya itu. Nggak mau. Loh, tapi itu beneran. Itu kayak aku nggak bisa tidur gara-gara diajak main sama mbak. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian itu mama aku kayak kasihan karena tahu nggak bisa tidur. Akhirnya mata adain tuh gitu. Jadi guys, Khairul ini tuh dari kecil itu udah punya indra keenam. Jadi ya aku tuh emang dari kecil udah punya indra keenam. Bahkan kadang kalau ini kan aku di Jawa ya guys. Itu kadangnya kalau aku main ke Bengkulu, itu keluarga di sana tuh masih sering nanyain kayak di sana ada apa, padahal ya aku udah nggak bisa ngeliat lagi gitu. Iya, tapi beneran iya. Oh, ini beneran? Ini beneran. Guys, ini cerita nyata ya guys, jangan ada yang bilang No script. no script. Oh ya, kita di sini juga podcast baru ini nggak ada script. Iya, nggak ada script. Nggak ada apa-apa. Karena emang kita YouTuber kreatif. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Nah, yang bisa dipelajari itu kita tuh jangan jadi antisosial ya guys. Kita itu harus berteman dengan semua orang. Jangan sampai menutup diri kita dari orang-orang. Jadi terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Aku Nene. Dan aku Faik ya. Pamit undur diri. Bye.